Jilbab. Jauh sebelum revolusi Iran, jilbab seperti apa yang terjadi sekarang belum dikenal. Jauh sebelum ini, kiai-kiai besar kita, Kiai Hashim Asy'ari, sampai kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah, istri-istri mereka, anak-anak mereka tidak memakai jilbab sebagaimana orang-orang dewasa ini memakai jilbab. Jadi ada 3 kemungkinan. Mereka itu tidak pakai jilbab karena tidak tahu bahwa itu wajib. Orang kan sekarang wajib jilbab, tidak tahu bahwa itu wajib. Nah, apa kira-kira mereka itu tidak tahu bahwa itu wajib? Atau justru tahu bahwa itu salah satu alternatif? Habib duga begitu. Kecuali jawaban yang kedua, dia takut sama anaknya, takut sama istrinya. Dia mau suruh pakai jilbab, menolak. Takut. Dan itu tidak mungkin. Di mana-mana kita melihat sekarang ini orang pakai jilbab, sebahagian dari besar garis bawahi sebagian sebagai mode, bukan sebagai tuntunan agama. Ya, dansa-dansi masih ini. Abi terus terang jauh lebih menghormati seorang wanita yang memakai kebaya, memakai kerudung, atau bahkan buka kerudungnya, tapi bersikap hormat, salat pada waktunya, akhlak dan sebagainya, daripada pakai jilbab tapi dansa-dansi. Karena memang ada pendapat yang bermacam-macam tentang aurat perempuan itu. Memang ada di dalam Al-Quran, tetapi perintah dalam Al-Quran itu tidak semuanya wajib. Tidak semua wajib. Sehingga ulama beda-beda pendapat. Hadis-hadis yang berkaitan dengan itu beda-beda pendapat ulama. Sehingga banyak pendapat. Itu yang Abi kemukakan di buku. Nah, Abi ingin berkata begini, bahwa pakailah jilbab dengan kesadaran. Yang sudah pakai jangan buka. Yang belum pakai jangan berkata bahwa dia melanggar agama. Ya kan? Tapi biar dia sadar, kalau dia sadar bahwa ini memang boleh, kenapa kita harus larang? Memang Quran dan hadis tidak secara tegas berkata wajib. Jilbab itu wajib, tapi kita lihat ada orang ulama besar Quraisy Shihab anaknya tak pakai jilbab. Apa dia ini orangnya sesat, Pak Ustaz? Saya tidak membaca buku, tidak melihat di TV, tapi saya menengok langsung selama 3 tahun. Beliau jadi duta besar tahun 1999, saya masih kuliah. Menengok langsung, istrinya tak pakai jilbab, anak-anak perempuannya pun tak pakai jilbab. Dia menafsirkan ayat itu semau sesuai kehendak dia saja. Oh, kalau begitu sesatlah dia, Pak Ustaz. Dalam kasus ini dia keluar dari jumhur mayoritas ulama. Dalam kasus ini. Karena kata Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir, lebih 60 mazhab ijma' sepakat bahwa hijab itu wajib. Namanya hijab, penutup aurat ini. Sedangkan jilbab itu adalah kain panjang yang menutup dari kepala sampai ujung kaki. Itu namanya jilbab. Adapun kain penutup rambut itu bukan jilbab, itu namanya kain pendek penutup rambut, namanya khimar, pakai kha, khimar. Maka dalam satu kasus ini dia keluar dari mayoritas ulama. Begitu cara menyikapinya. Penafsiran keluar dari mayoritas ulama. Jadi jilbab itu bukan sekedar dikenakan untuk menunjuk identitas sebagai insan beriman muslimah, bukan hanya itu. Itu wujud sayangnya Allah kepada perempuan. Kalau mau digali dari segi kesehatan, dari segi macam-macam banyak, tapi kesimpulannya satu, Allah sayang pada perempuan. Kalau fikihnya dipraktekkan itu luar biasa. Sekarang kenapa Allah yang sudah sayang, perempuannya berpaling?
Allah sayang memberikan jilbab. Banyak orang mencari kasih sayang Allah. Ini Allah langsung memberikan kasih sayangnya. Saking sayangnya pakai nih. Saking sayangnya Allah, bahkan Masya Allah meninggal pun masih dijilbabin juga. Kain kafan perempuan kan beda dengan laki-laki, Bu ya. Yang perempuan ada kudungnya tidak? Laki-laki ada tidak? Tidak. Jangan sampai meninggalnya pakai kudung, hidupnya nggak pakai jilbab. Ntar malaikat nanya, Cie, siapa nih katanya? Kan? Udah meninggal kok kudungan? Itu. Halo? Ini kan? Jelas ya? Jadi cara memposisikannya demikian. Jadi ibu maksudnya. Ibu tata betul tuh, akan tiba masa-masa seperti itu. Sekarang saya tanya, ada nggak pekerjaan yang membuka lowongan kerja untuk perempuan tapi harus lepas jilbab? Berarti hadis Nabi benar atau tidak? Tuh. Itu aja sederhananya dulu. Jelas sampai sini? Alhamdulillah kita di Indonesia. Karena di Indonesia untuk mempraktekkan agama itu sudah jadi ketentuan di undang-undang. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jilbab bagi perempuan bagian dari ibadah. Ulama sudah jelas fatwa ini bahwasanya menutup kepala adalah kewajiban dan itu adalah aurat, sudah jelas. Kecuali muncul dari, mohon maaf, kelompok-kelompok yang dihembuskan dari orang-orang yang terkena pemikiran-pemikiran orientalis, liberal dan sebagainya untuk meragukan Islam, meragukan ahli tafsir, meragukan ulama, maka muncul fatwa semacam itu. Itu fatwa yang nggak dianggap. Maka biarpun muncul dari orang yang katanya ulama hari ini kalau berbeda dengan petuah-petuah ulama-ulama besar, ya jangan didengar dong. Maka kita tidak perlu bingung, bukan sebuah kontroversial ini. Yang menganggap ini bukan sebuah kontra, tidak perlu kita, karena tidak perlu dianggap. Sudah selesai. Akankah kita mengalahkan dengan imam-imam ahli tafsir yang lebih dahulu dari Tabari, Ibnu Katsir dan yang lainnya? Hanya gara-gara hari ini mungkin dia masyhur di media dan sebagainya? Nggak bisa dong. Lah kita kan bisa mikir. Jangan dirusak anak-anak dengan fatwa-fatwa semacam itu. Anda tidak usah menoleh. Sederhana, itu adalah fatwa yang aneh, bertentangan dengan para ulama dan selesai. Nggak harus dianggap sebagai sebuah sebuah khilaf, karena khilaf itu di kalangan orang-orang besar. Dia nukilannya seperti apa? Sudah jelas dari masa ke masa ya semacam itu. Bahkan yang belajar ilmu bab fikih paling ringan saja, kitab-kitab kecil, ada aurat di dalam sholat, di luar sholat begini, semuanya jelas. Belum lagi bicara tentang tafsir yang sama. Hukumnya adalah wajib menutup kepala. Makanya kalau ada fatwa semacam itu bukan sebuah fatwa. Loh, dia profesor, biarpun 11 profesor dijajar. Anda akan berikan profesor berapa kepada Ibnu Katsir? Imam Tabari, Syekh Mutawalli Sya'rawi misalnya. Anda akan beri gelar profesor berapa? 100 profesor nggak akan cukup. Begitu besar ilmu mereka, begitu luas ilmu mereka. Sederhana sebetulnya. Makanya menuntut ilmu itu memang subhanallah, waspada ya. Di zaman ini ada orang yang memang secara ilmu ada lagi sisi lain, orang ada berilmu tapi ada saat dia kepleset. Ahli fikih pun ada, namanya apa? Syudud. Ada syududul syawad. Kol-kol yang syad dari kaum ahli fikih, mutasahilun yang fikih ada. Jadi setiap ilmu kadang-kadang ada orang kepleset. Misalnya ada Imam Tabari ada kesalahan dalam hal ini, ada. Tapi ya, ulama ngerti yang salah jangan diambil. Imam ini punya kesalahan ini, orang cerdas nggak menganggap. Yang aneh adalah justru yang aneh ini malah dibesarkan. Tidak ada imam kecuali ada sisi kekurangannya. Fatwa fikihnya Imam Suyuti ada, orang mutaakhir menyebut kelemahan Imam Suyuti dalam fatwa ini. Nah, cukup fatwa ini dipinggirkan gitu saja, selesai. Tidak dianggap ini sebuah khilaf yang menjadikan heboh dan ini yang paling benar. Ini salah kita memahami. Jadi mungkin orang itu adalah alim, akan tapi di sisi ini dia adalah ya jangan didengar, ini saja dicoret. Kemudian setelah itu kita husnudon, mungkin ustadz itu atau orang itu ya salah berpikir alias kepleset. Harapannya adalah apa? Supaya tidak semakin besar kesalahannya di hadapan Allah. Ya kalau memang betul ada orang semacam itu, apalagi dia adalah umat Nabi Muhammad, kita doakan
Semoga Allah memberikan kesadaran, kemudian tobat, mengembalikan fatwa yang salah kepada yang benar, kemudian setelah itu yang benar diikuti, sehingga dosa yang selama ini menjerumuskan orang lain diampuni oleh Allah, sehingga dia di surga setelah itu. Itu yang kita inginkan. Dan kita pun juga tidak perlu mencaci orang itu habis-habisan, nggak ada. Kita bukan tugas mencaci, tapi kita menjelaskan pemikiran itu salah dan tidak dibenarkan. Selesai. Tapi orangnya bagaimana? Umat Nabi, saudara kita, harus kita doakan semoga selamat, Allah memberikan hidayah, Allah memberikan pertolongan. Selesai.